Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan tambah semangat walaupun kita belajar di rumah. Nah teman-teman, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Kemarin kita sudah melihat kisah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf bermimpi dan Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Selanjutnya kita akan melihat kisah Nabi Yusuf, yaitu dikeluarkan dari dalam sumur. Lebih lanjutnya kita lihat ya film atau video tersebut, disimak dengan baik-baik. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 16 hingga 20. Pada kisah ini, kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan terhadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh serigala. Padahal yang sebenarnya, mereka telah mencelakai Yusuf dengan mendorongnya sampai jatuh ke dalam sumur. Namun berkat kesabaran Yusuf dan atas izin Allah, akhirnya Yusuf dapat selamat keluar dari sumur. Malam hari ini lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, seolah menggambarkan perasaan Nabi Yakub yang gelap. Beberapa kali timbul rasa takut saat teringat akan Yusuf. Tak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah agar selalu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, khususnya Yusuf. Assalamualaikum, ayah, kami datang. Waalaikumsalam, masuklah nak. Nabi Yakub bergegas menuju ke sumber suara. Beliau memperhatikan satu persatu anak-anaknya yang baru datang. Namun tak tampak Yusuf di antara mereka. Di mana Yusuf? Kenapa dia tidak bersama kalian? Maafkan kami, ayah. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ayah bertanya di mana Yusuf? Kenapa ia tidak pulang bersama kalian? Sesungguhnya Yusuf telah meninggal. Apa maksud ucapanmu itu? Bagaimana bisa Yusuf meninggal? Katakan dengan jelas. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Ayah, cepat ambilkan minum untuk ayah. Tenanglah ya, minumlah ini dahulu. Wahai ayah, tenanglah dahulu. Bagaimana ayah bisa tenang saat mendengar tentang kematian salah satu anak ayah? Jika itu terjadi kepada kalian, ayah pasti... Ayah, sekali lagi maafkan kami. Kami sungguh merasa menyesal mengajak Yusuf ikut serta. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yusuf anakku, ayah masih tidak bisa percaya. Wahai ayah, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian Nabi Yakub berdiri dari duduknya dan masuk ke dalam kamarnya sambil memeluk baju gamis Yusuf yang berlumuran darah. Kak, aku sungguh merasa menyesal telah membohongi ayah. Aku juga. Aku kasihan melihat ayah seperti tadi. Ini kali pertamanya beliau menangis. Sudahlah, ini telah terjadi. Lagi pula, hal ini sesuai rencana kita, walau harus membuat ayah bersedih. Sebaiknya setelah ini kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan terhadap Yusuf. Baik. Sepeninggal Yusuf, Nabi Yakub menjalani hari-harinya dengan kurang bersemangat, apalagi saat muncul rasa rindunya kepada Yusuf. Setiap hari, Nabi Yakub selalu berdoa untuk Yusuf setiap kali rasa itu muncul. Ya Allah, ya Salam, Maha Penyelamat makhluknya, hamba mohon, jikalau Yusuf masih hidup, berilah perlindungan kepadanya dimanapun ia berada.
Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Hei lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di dalamnya. Baiklah, kita istirahat dulu di dekat sana. Aku juga sangat kehausan dari tadi. Berat sekali. Wahai saudaraku, mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali? Memangnya berat sekali mengangkat air dari sumur itu. Hah? Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda. Ada apa wahai saudaraku? Mengapa engkau berisik sekali? Hei, kalian, tolong bantu aku mengeluarkan anak ini. Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Setelah kenyang meneguk air sumur, mereka meneruskan perjalanan. Sedangkan Yusuf ikut serta bersama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ramai sekali pasar ini. Wahai saudaraku, sepertinya anak muda ini dapat kita jual di sini. Ya, aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok. Pada masa Mesir kuno, bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja atau diperjualbelikan sebagai budak. Coba lihat, bangsawan itu sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Wahai saudaraku, coba engkau tawarkan kepadanya. Baiklah, akan aku coba. Kalian tunggu di sini. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mempekerjakannya di rumahmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat melihat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawanan musafir. Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Terima kasih Al-Aziz. Sekarang anak muda ini menjadi milikmu. Sama-sama. Wahai anak muda, siapakah namamu? Namaku Yusuf. Sebuah nama yang indah. Sekarang engkau Yusuf, ikutlah bersamaku. Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz bersama para pengawalnya. Selama perjalanan, dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan atas hal-hal yang akan menimpanya nanti. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pesona ketampanan Nabi Yusuf. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Yusuf ayat 30 hingga 34. Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar, Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam. Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara, berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf telah menjadi perbincangan para wanita di kota Mesir. Akhirnya demi menghindari fitnah, Yusuf memilih tinggal di dalam penjara selama beberapa waktu. Menginjak usia dewasa, Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Beliau ditugaskan untuk melanjutkan risalah kenabian dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan dari kakeknya, yaitu Nabi Ishak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Menurut pandangan manusia, Nabi Yusuf memiliki fisik yang sempurna. Bahkan istri seorang pembesar tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Namun dengan segala kelebihan fisiknya tersebut, tidak membuat Nabi Yusuf sombong. Beliau tidak pernah memanfaatkan ketampanannya untuk sesuatu yang mudorot. Apa? Istri Al-Aziz menggoda budaknya? Apa aku tidak salah dengar? Berita itu benar. Aku mendengarnya langsung dari salah satu pelayan yang bekerja di rumah Al-Aziz. Dasar wanita tidak tahu diri, padahal sudah bersuami. Masih saja. Kabarnya budaknya itu sangat tampan. Oleh sebab itu Zulaikha terpikat. Aku jadi penasaran. Benarkah itu? Wah, apa benar itu? Para wanita di Mesir semakin bersemangat mencari informasi tentang Yusuf. Namun tidak ada satupun yang berhasil melihat Yusuf secara langsung. Sementara itu di kediaman Al-Aziz, "Wahai pelayan, apakah para wanita di luar sana sedang membicarakanku?" Saya belum keluar rumah hari ini, jadi tidak tahu berita apa yang sedang ramai diperbincangkan. Sudahlah, jujur saja. Aku tahu engkau sedang menutupi sesuatu. Pelayan Zulaikha merasa tidak enak hati mengungkapkan hal yang sebenarnya. Namun ketika terus didesak oleh tuannya, akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya iya. Mereka penasaran dengan ketampanan Yusuf yang membuatmu berani berbuat nekat. Oh, jadi begitu. Lancang sekali mereka membicarakanku di belakang. Lihat saja nanti. Aku akan hadirkan Yusuf di hadapan mereka. Biar mereka tahu rasa karena telah menghinaku. Keesokan harinya, Zulaikha mengadakan jamuan makan siang di rumahnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 31. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Mari silakan dicicip buah-buahannya, masih segar dan baru dipetik tadi pagi oleh pelayan kami. Terima kasih atas kebaikan hatimu, wahai Zulaikha. Saat para tamu wanita asyik mengupas buah-buahan, Zulaikha memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, keluarlah sebentar, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia. Hah? Lihat, ada darah. Aduh, jariku. Apa yang telah aku lakukan? Nabi Yusuf tidak menyangka bahwa kehadirannya membuat para tamu wanita itu melukai diri mereka sendiri. Itulah dia orangnya yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari godaan dan fitnah manusia. Doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Al-Aziz, apakah benar bahwa engkau memanggil kami untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Maaf jika saya lancang, wahai Al-Aziz, sepengetahuan kami Yusuf tidak bersalah. Wahai pengawal, ketahuilah
bahwa sesungguhnya hal ini aku lakukan atas permintaan Yusuf sendiri dan agar supaya orang-orang tidak terus-terusan membicarakan Yusuf. Hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Lagi pula, keberadaannya di penjara tak lama. Setidaknya sampai semua keributan ini selesai. Baiklah, wahai Al-Aziz, kami akan segera melaksanakan perintah Anda. Selanjutnya Nabi Yusuf menjalani kehidupan di dalam penjara. Di sana beliau berdakwah, menyebarkan agama Allah kepada orang-orang yang dijumpainya. Demikianlah akhir kisah pesona ketampanan Nabi Yusuf yang membuat para wanita melukai jari tangannya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita dapat menjaga hawa nafsu dan menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, janganlah bersikap sombong atas keindahan yang kita miliki, karena bisa jadi hal tersebut merupakan ujian bagi kita selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.